Sejak kecil, kehidupan Yeni tidak pernah mudah. Ia lahir di sebuah keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayahnya seorang pekerja kasar, sementara ibunya berjualan makanan kecil di depan rumah. Mereka bukan keluarga Muslim, dan agama bagi mereka hanyalah identitas di KTP, bukan sesuatu yang dihayati dalam keseharian. Yeni tumbuh sebagai anak yang keras kepala, penuh semangat, namun juga rapuh di balik sikapnya yang tegas. Masa remaja Yeni dilalui dengan penuh gejolak. Ia termasuk gadis yang cerdas di sekolah, bahkan sempat menjadi kebanggaan guru karena prestasinya dalam bidang akademik. Namun di balik kecerdasannya, ada kekosongan yang ia rasakan. Hatinya sering gelisah, mudah marah, dan sulit percaya pada orang lain. Ia ingin dicintai, ingin diperhatikan, tetapi sering merasa dikhianati. Saat memasuki usia dewasa, Yeni berkenalan dengan seorang pemuda Muslim bernama Arif. Bagi Yeni, Arif adalah sosok yang berbeda dari laki-laki lain. Ia sopan, perhatian, dan terlihat religius. Arif sering menasihati Yeni dengan sabar, bahkan pernah mengajaknya untuk mengenal Islam lebih dalam. Di awal hubungan, Yeni merasa hidupnya lengkap. Ia percaya bahwa Arif adalah sosok yang akan menemaninya selamanya. Namun, kehidupan tidak berjalan sesuai harapan. Hubungan mereka kandas secara menyakitkan. Arif meninggalkan Yeni demi menikahi seorang gadis muslimah yang direstui keluarganya. "Maaf, Yeni, kita berbeda jalan. Aku tidak bisa melawan orang tuaku," begitu kata Arif saat perpisahan. Bagi Yeni, kata-kata itu terdengar seperti belati yang menusuk jantungnya. Sejak saat itu, kebencian mulai tumbuh di hati Yeni. Ia merasa dihina, diremehkan, dan ditinggalkan hanya karena ia bukan seorang Muslim. Luka itu berubah menjadi dendam yang ia pelihara dalam diam. Ia mulai membenci Islam, bukan hanya pada Arif, tetapi pada segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Setiap kali melihat masjid yang ramai jamaah, ia merasa hatinya teriris. Setiap kali mendengar adzan, ia merasa seperti ada suara yang mengejeknya. Meski begitu, di depan orang lain, Yeni pandai menutupi perasaannya. Ia tetap bergaul, tetap bekerja, bahkan sempat meraih kesuksesan kecil dengan membuka usaha butik bersama seorang sahabat. Namun dalam hati kecilnya, api kebencian itu terus berkobar. Ia sering melontarkan komentar sinis ketika ada teman yang membicarakan Islam. "Kamu tahu, agama itu cuma bikin orang munafik. Lihat saja, ada yang rajin sholat tapi tetap korupsi. Ada yang pakai jilbab, tapi kelakuannya, jangan percaya semua itu," katanya suatu kali kepada sahabatnya. Ucapan itu lahir bukan karena ia benar-benar paham, melainkan karena luka yang belum sembuh. Dendam masa lalu membuatnya menutup mata dari kebaikan. Ia hanya melihat sisi gelap, lalu menggeneralisasi semuanya. Waktu berjalan, dan kebencian itu semakin kuat ketika sahabat karibnya, Lucy, yang berasal dari latar belakang yang sama, tiba-tiba memutuskan masuk Islam. "Aku menemukan kedamaian," kata Lucy dengan wajah berseri. Yeni merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Baginya, keputusan Lucy adalah pengkhianatan terhadap persahabatan mereka. Ia merasa ditinggalkan lagi, seperti saat ditinggalkan Arif. "Apa kamu lupa siapa dirimu? Kamu rela meninggalkan semuanya demi agama itu?" bentaknya suatu hari pada Lucy. Tapi Lucy hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Suatu hari kamu akan mengerti, Yeni. Jangan benci dulu sebelum benar-benar mengenalnya." Namun kata-kata itu justru membuat hati Yeni semakin keras. Ia menganggap Islam sebagai penyebab semua penderitaan dalam hidupnya. Ia merasa agama itu merenggut cinta, merenggut sahabat, dan merenggut ketenangannya. Dalam benaknya, Islam bukan lagi sekadar keyakinan orang lain,
melainkan musuh yang harus ia lawan. Sikap ini membuat hubungan Yeni dengan beberapa orang di sekitarnya renggang. Ia sering terlibat perdebatan panas, bahkan dengan rekan bisnisnya sendiri. Meski usahanya berkembang, hatinya semakin kosong. Uang dan kesibukan tidak mampu menutupi luka yang ia rasakan. Di malam-malam sepi, Yeni sering merenung. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata berkaca-kaca, bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hidupku begini? Kenapa aku selalu ditinggalkan? Namun ia tidak pernah menemukan jawaban. Yang ada hanya amarah yang terus menumpuk. Suatu hari, amarah itu mencapai puncaknya. Ia melihat sebuah mushaf Al-Quran yang ditinggalkan oleh karyawannya di meja butik. Perasaan benci menyala kembali. Tanpa pikir panjang, ia mengambil mushaf itu, menyalakan korek api, dan membakarnya di halaman belakang. Lihat, inilah yang kalian sembah-sembah. Tidak ada gunanya, teriaknya kepada beberapa orang yang menyaksikan. Di saat api melahap lembaran mushaf itu, Yeni merasakan sejenak kepuasan. Namun anehnya, setelah itu hatinya justru terasa semakin hampa. Ada sesuatu yang salah. Tapi ia menolak mengakuinya. Ia menutupinya dengan tawa sinis, seakan membuktikan dirinya kuat. Padahal, itulah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Kebencian yang ia pelihara, luka yang ia simpan, dan kesalahan besar yang ia lakukan akan segera membawanya pada ujian terberat. Ujian yang bukan hanya menyiksa tubuhnya, tapi juga mengguncang jiwanya hingga akhirnya membuka jalan menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, hidayah. Hari itu suasana di butik milik Yeni tampak seperti biasa. Rak-rak dipenuhi pakaian, pelanggan hilir mudik, dan para karyawan sibuk melayani. Namun, di dalam hati Yeni, ada bara yang terus membakar. Sejak Lucy, sahabatnya, memutuskan masuk Islam, pikirannya semakin kalut. Baginya, itu seperti kehilangan lagi seseorang yang paling ia percaya. Luka lama akibat ditinggalkan Arif kembali terbuka. Yeni mencoba menutupi kekecewaan itu dengan bekerja lebih keras. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya kuat tanpa siapapun. Namun semakin ia berusaha tegar, semakin dalam perasaan kosong yang menghantui. Ketika malam tiba dan butik sepi, ia kerap duduk sendirian, termenung di kursi pojok. Hatinya penuh amarah. Sampai suatu siang, salah satu karyawannya, seorang gadis muslimah berhijab bernama Rani, secara tidak sengaja meninggalkan mushaf Al-Quran kecil di atas meja kasir. Mushaf itu biasa ia bawa untuk dibaca di waktu istirahat. Saat Yeni melihatnya, dadanya langsung sesak. Bukan sekadar sebuah buku, tapi simbol dari semua luka yang ia benci, agama yang ia anggap merenggut cinta, persahabatan, dan ketenangannya. Kamu ini kerja atau ngaji? Bawa-bawa beginian ke butik buat apa? Bentak Yeni sambil menunjuk mushaf itu. Rani kaget, buru-buru meminta maaf. Maaf, Mbak. Saya tidak bermaksud. Saya hanya membacanya saat istirahat. Namun amarah Yeni sudah tak terbendung. Ia meraih mushaf itu dengan tangan bergetar, lalu melemparkannya ke lantai. Para karyawan lain yang melihat langsung terpaku, tak berani berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, saat emosi menguasai, Yeni keluar ke halaman belakang. Di tangannya, mushaf itu masih tergenggam. Lihat ini, teriaknya kepada dua karyawan yang mengikuti karena khawatir. Ia menyalakan korek api, lalu mendekatkannya ke lembaran suci itu. Api kecil mulai melahap kertas, dan dalam sekejap, mushaf itu terbakar. Beginilah, katanya kitab suci, tapi toh bisa habis dilalap api. Kalian terlalu percaya pada hal-hal yang tidak nyata, serunya lantang. Rani menangis, sementara seorang karyawan laki-laki mencoba menghentikan. Mbak, jangan, tolong, ini sudah kelewatan, katanya memohon. Tapi Yeni menepis, membiarkan mushaf itu berubah menjadi abu. Sesaat setelah api padam, Yeni berdiri dengan napas terengah. Ada rasa puas, seperti berhasil melampiaskan dendam yang selama ini membebaninya. Namun kepuasan itu hanya bertahan sebentar.
Hatinya justru terasa lebih hampa dari sebelumnya. Ia melihat sisa abu yang tertiup angin, dan untuk sesaat ada bisikan halus di dalam dirinya. Apa yang baru saja kau lakukan? Yenny mencoba menepis perasaan itu dengan tertawa sinis. Hidup ini tidak butuh agama. Yang penting kerja keras, uang, dan kebebasan, katanya meyakinkan diri sendiri. Namun wajah karyawannya yang penuh ketakutan membuat hatinya sedikit goyah. Ia tahu, tindakannya terlalu jauh. Keesokan harinya, kabar perbuatannya menyebar. Beberapa pelanggan yang mendengar kejadian itu mulai menjauh. Butiknya menjadi sepi. Ada yang menegurnya secara langsung, ada pula yang hanya diam dan memilih tak datang lagi. Yenny merasa dipojokkan, tapi ia tetap keras kepala. Biar saja. Kalau mereka tidak suka, aku bisa cari pelanggan lain, gumamnya dengan angkuh. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa gelisah. Setiap kali mendengar adzan dari masjid dekat rumah, suara itu seperti menggema lebih keras daripada biasanya, menusuk telinganya hingga ia menutup jendela rapat-rapat. Beberapa malam kemudian, Yenny mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya dikelilingi oleh api yang membakar, sementara sebuah kitab suci melayang di udara, tetap utuh meski api berkobar. Ia berlari ketakutan, mencoba menghancurkannya, tapi semakin ia berusaha, kitab itu semakin bercahaya. Yenny terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdegup kencang. Namun, alih-alih merenung, ia justru marah pada dirinya sendiri. Itu cuma mimpi. Jangan bodoh, katanya berusaha menenangkan diri. Ia menolak menghubungkan mimpi itu dengan tindakannya membakar mushaf. Hari-hari berikutnya, hidup Yenny mulai terasa berat. Hubungan dengan karyawan memburuk. Beberapa dari mereka mengundurkan diri karena tidak tahan dengan sikapnya. Butiknya makin sepi, pendapatan menurun drastis. Semua ini membuat emosinya semakin tak terkendali. Dalam kesendiriannya, kadang muncul rasa penyesalan. Tapi ia terlalu gengsi untuk mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Setiap kali perasaan itu datang, ia mengusirnya dengan amarah. Ia tidak mau terlihat lemah, tidak mau mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Namun, apa yang ia lakukan hari itu meninggalkan bekas yang tak bisa ia hapus. Membakar mushaf bukan hanya melukai orang-orang di sekitarnya, tapi juga melukai hatinya sendiri. Ada kekosongan yang semakin membesar, meski ia berusaha menutupinya dengan kesibukan. Perlahan, kehidupannya yang dulu stabil mulai runtuh. Bukan hanya usaha yang merosot, tetapi juga kesehatannya. Ia sering merasa pusing, tubuhnya lemas, dan pikirannya kacau. Awalnya ia mengira hanya karena stres, tapi semakin hari rasa sakit di kepalanya semakin tak tertahankan. Saat itu, Yenny belum tahu bahwa perbuatannya kelak akan membawanya ke jalan yang sama sekali tak ia duga, jalan menuju hidayah. Allah masih menyimpannya dalam rencana yang indah, meski ia sendiri belum bisa melihatnya. Beberapa minggu setelah kejadian membakar mushaf, tubuh Yenny mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Awalnya hanya sakit kepala biasa yang datang dan pergi, namun lama-kelamaan rasa sakit itu menjadi semakin kuat, menusuk hingga ke pelipis. Kadang ia merasa pandangannya berkunang-kunang, bahkan pernah tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Yenny mencoba mengabaikannya. Ia menelan obat pereda nyeri, menganggap itu hanya akibat kelelahan. Paling cuma kurang tidur, pikirnya. Namun rasa sakit itu tidak juga reda. Bahkan, pada suatu sore di butik, ia tiba-tiba jatuh pingsan di depan karyawan dan pelanggan. Panik pun terjadi. Rani, karyawan yang dulu musyafnya pernah ia bakar, segera memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, dokter melakukan serangkaian pemeriksaan. Hasilnya membuat hati Yenny seakan runtuh. Dokter dengan wajah serius mengatakan, "Ibu Yenny, berdasarkan hasil CT scan, kami menemukan adanya tumor di otak bagian kanan. Tumor ini harus segera ditangani." Kata tumor itu bergema di kepalanya. Ia seperti tak percaya. "Tumor? Tidak mungkin. Saya sehat-sehat saja," ucapnya dengan suara bergetar.
Namun dokter menjelaskan dengan sabar bahwa gejala yang dialaminya adalah tanda nyata dari penyakit itu. Sejak hari itu, dunia Yeni berubah total. Ia harus menjalani pemeriksaan rutin, mengonsumsi banyak obat, bahkan disarankan menjalani operasi jika kondisinya memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat kini menjadi lemah. Aktivitas di butik terhenti, karyawan banyak yang mengundurkan diri, dan keuangannya mulai terkuras untuk biaya pengobatan. Namun yang paling berat bagi Yeni bukanlah rasa sakit di tubuhnya, melainkan perasaan terisolasi. Orang-orang yang dulu ada di sekitarnya, kini menjauh satu persatu. Teman-teman dekatnya hanya datang sebentar, lalu sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan beberapa keluarga sendiri terlihat enggan menemaninya terlalu lama, takut terbebani biaya dan waktu. Di kamar rumah sakit, Yeni sering sendirian. Hanya ada suara mesin infus yang menetes pelan, dan suara langkah kaki perawat yang hilir muncul. Disitulah ia mulai merenung. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Kenapa aku harus mengalami ini? Apa salahku? Bisiknya lirih suatu malam. Namun pertanyaan itu segera menampar dirinya sendiri. Dalam benaknya terlintas peristiwa beberapa minggu lalu, tangan yang tega membakar mushaf, tawa sinis yang ia pamerkan, dan wajah-wajah karyawannya yang menangis. Dadanya mendadak sesak. Seakan semua itu berbalik menjadi beban yang menindih. Ia mencoba menepis perasaan bersalah itu. Ini hanya kebetulan. Penyakit bisa datang ke siapa saja, ucapnya berulang kali. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat rasa bersalah itu menghantui. Suatu malam, rasa sakit di kepalanya sangat hebat hingga membuatnya menangis. Seorang perawat datang, seorang wanita berhijab bernama Sinta. Dengan lembut, perawat itu membantunya duduk dan memberinya obat. Setelah memastikan kondisinya stabil, Sinta duduk sebentar dan berkata pelan, "Ibu Yeni, saya tahu ini berat, tapi jangan pernah merasa sendiri. Allah selalu bersama orang yang sabar." Kalimat itu menusuk hati Yeni. Ia ingin marah, ingin mengatakan bahwa ia tidak percaya pada semua itu. Namun entah mengapa, kali ini ia hanya diam. Air matanya mengalir begitu saja, tanpa bisa ditahan. Sinta mengusap bahunya, lalu pamit kembali ke ruang jaga. Kata-kata sederhana itu membuat hati Yeni bergetar. Hari-hari berikutnya, rasa sakit semakin sering datang. Tubuhnya semakin lemah, langkahnya tertatih. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali ia menatap langit-langit kamar rumah sakit, pikirannya kembali ke masa lalu. Ia teringat wajah Arif yang dulu meninggalkannya, teringat Lucy yang memilih Islam, dan teringat mushaf yang ia bakar dengan penuh amarah. Apakah ini balasan dari perbuatanku? Gumamnya lirih. Rasa takut mulai tumbuh di hatinya. Takut jika penyakit ini adalah azab. Takut jika Tuhan benar-benar sedang menghukumnya. Namun di saat yang sama, ada secercah harapan, bahwa mungkin ini juga teguran, agar ia berubah. Pada suatu dini hari, Yeni terbangun karena sakit kepala yang luar biasa. Ia menggenggam kepalanya sambil menangis. Saat itu ia mendengar suara adzan subuh dari masjid dekat rumah sakit. Suaranya lembut, merdu, menembus jendela kamar. Entah mengapa, kali ini adzan itu tidak terdengar seperti ejekan, melainkan seperti panggilan. Panggilan yang membuat hatinya bergetar dan bulu kuduknya meremang. Yeni menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. "Ya Tuhan, kalau Engkau masih mau mendengar, tolong beri aku kesempatan. Aku tidak kuat lagi," ucapnya terseduh. Itu adalah doa pertama yang ia panjatkan setelah sekian lama menolak keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Meski belum memahami, doa itu menjadi titik balik kecil dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa sakit yang ia alami bukan sekadar penyakit fisik. Itu adalah cara Tuhan mengetuk hatinya, cara untuk mengajaknya kembali. Dari hari ke hari, ia semakin sering termenung. Setiap rasa sakit datang, ia tidak hanya menangis karena fisiknya lemah, tetapi juga karena batinnya merasa kotor. Ia mulai menyadari
bahwa mungkin Tuhan sedang membuka jalan baru baginya. Jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Yeni di rumah sakit terasa semakin panjang. Tubuhnya semakin ringkih, dan rambutnya mulai rontok akibat terapi obat yang harus dijalaninya. Rasa pusing datang hampir setiap malam, membuatnya sulit tidur. Namun yang lebih berat bukan hanya rasa sakit fisik itu, melainkan kesepian yang semakin menggerogoti hatinya. Pada awalnya, masih ada beberapa orang yang datang menjenguk, keluarga jauh, teman lama, bahkan tetangga. Mereka datang dengan membawa buah tangan atau sekadar ucapan semangat. Tetapi lama-kelamaan, kunjungan itu semakin jarang. Satu persatu mulai hilang, sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang benar-benar tidak sempat, ada pula yang enggan datang karena takut terbebani oleh biaya atau permintaan bantuan. Yeni mulai merasakan ruang rumah sakit seperti penjara yang sepi. Dinding putih, suara mesin medis, dan aroma obat menjadi teman sehari-hari. Ia duduk di ranjang, menatap keluar jendela, melihat langit biru yang seakan jauh tak terjangkau. Kenapa aku sendirian? Batinnya lirih. Dulu, ia punya banyak teman. Saat butik sukses, ia sering dikelilingi orang-orang yang memujinya. Namun kini, ketika ia jatuh, semua itu sirna. Teman-teman yang dulu tertawa bersamanya tidak lagi mengangkat telepon. Bahkan beberapa keluarga memilih menjaga jarak, seakan penyakitnya adalah beban yang harus dijauhi. Kesepian itu membuatnya mulai berbicara pada dirinya sendiri. Kadang ia menggerutu, kadang menangis tanpa suara. Suatu malam, ia menulis di buku catatan kecil, "Aku selalu mencari cinta manusia, tapi sekarang bahkan mereka pun meninggalkanku. Apa artinya hidup jika pada akhirnya kita tetap sendiri?" Di saat-saat sunyi itu, Yeni sering teringat pada perbuatannya di masa lalu. Wajah karyawan yang menangis saat ia membakar mushaf, suara adzan yang dulu ia anggap ejekan, dan sahabatnya Lucy yang berkata, "Suatu hari kamu akan mengerti." Kata-kata itu kini menggema, seolah memang ditujukan untuk momen seperti ini. Namun hatinya masih diliputi kebingungan. Ia ingin marah, tetapi tidak ada lagi yang bisa ia salahkan. Ia ingin mencari pelarian, tetapi tubuhnya terkurung di ranjang rumah sakit. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa dirinya benar-benar tidak berdaya. Suatu sore, seorang tetangga lama datang menjenguk. Namanya Bu Ratna, seorang wanita muslim yang dulu sering membantu ibunya. Bu Ratna membawa buah tangan sederhana, bubur kacang hijau. Dengan senyum tulus, ia berkata, "Yeni, sabar ya. Allah itu selalu punya rencana, meskipun kita tidak mengerti sekarang." Yeni hanya terdiam. Ia ingin menolak nasihat itu, tetapi kebaikan Bu Ratna membuatnya tidak sanggup. Setelah pulang, Yeni termenung lama. Kenapa mereka yang beragama Islam justru yang sering menunjukkan kepedulian? Bukankah aku yang dulu menghina agama mereka? Pikirnya. Pertanyaan itu membuat hatinya goyah. Malam berikutnya, rasa kesepian semakin menusuk. Rasa sakit di kepala membuatnya menangis sendirian. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi beberapa teman lama, tapi tak ada jawaban. Akhirnya ia hanya menatap layar ponsel yang gelap, lalu menutup mata. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin berbicara kepada Tuhan, meski selama ini ia menolak keberadaannya. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Kalau memang Engkau ada, kenapa Kau biarkan aku sendirian begini? Tolong, aku lelah." Itu bukan doa yang panjang, bukan juga doa penuh keimanan, tapi itu adalah jeritan hati yang lahir dari kesendirian yang mendalam. Setelah mengucapkannya, Yeni merasa sedikit lega, seakan ada yang mendengar, meski ia tidak yakin siapa. Hari demi hari, kesepian itu justru menjadi ruang bagi pikirannya untuk merenung. Ia mulai melihat hidupnya dari kacamata berbeda. Saat sehat, ia merasa hebat karena punya usaha, punya teman, punya cinta. Namun ketika sakit, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan waktu yang seakan berjalan lambat.
Kesepian itu akhirnya membuatnya sadar bahwa manusia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada manusia lain. Ada batas pada cinta, ada batas pada persahabatan, ada batas pada pertolongan. Namun, semakin ia merenung, semakin ia merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak pernah ia cari, kekuatan yang tak terbatas. Yenny mulai mengamati orang-orang di sekitarnya. Perawat yang selalu sabar, dokter yang bekerja tanpa kenal lelah, bahkan pasien lain yang meski sakit tetap bisa tersenyum dan berdoa. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat mereka kuat? Apa yang membuat mereka masih bisa tersenyum? Padahal hidup mereka sama beratnya denganku. Jawaban itu perlahan muncul. Iman. Ia melihat pasien muslim yang rajin sholat meski dalam keadaan sakit. Ia melihat perawat berhijab yang selalu mengucap bismillah sebelum memberi obat. Dan ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu dalam keyakinan mereka yang selama ini ia abaikan. Di balik kesendirian yang menakutkan, Yenny mulai menemukan sesuatu yang berbeda. Ketenangan kecil yang muncul saat ia mengingat kembali doa singkatnya. Kesepian itu ternyata menjadi guru yang keras, tetapi juga jujur. Ia dipaksa untuk menghadapi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa gengsi. Dan dari sanalah ia mulai belajar bahwa kesendirian bukanlah akhir, melainkan pintu awal untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari Yenny di rumah sakit terasa semakin berat. Tubuhnya makin lemah, kepala sering berdenyut, dan ia semakin sering terbaring di ranjang. Namun di tengah sakit yang menekan, ada satu hal yang perlahan menghangatkan hatinya, perhatian tulus dari orang-orang yang merawatnya. Salah satunya adalah perawat muda bernama Sinta. Sejak pertama bertugas di ruangannya, Sinta selalu menyapanya dengan senyum ramah. Meski wajah Yenny sering cemberut atau penuh keluhan, Sinta tidak pernah menunjukkan wajah kesal. Justru ia semakin sabar. Bagaimana hari ini, Bu Yenny? Apakah sakit kepalanya masih terasa? Tanyanya setiap kali masuk ruangan. Awalnya, Yenny menanggapi dengan dingin. Sakit. Jelas sakit. Obatmu itu tidak ada gunanya, jawabnya ketus. Tapi Sinta tidak pernah tersinggung. Ia hanya tersenyum sambil mengganti infus atau memberikan obat. Bahkan kadang ia membawakan teh hangat setelah selesai bekerja. Suatu sore, ketika rasa sakit menyerang, Yenny meringis sambil menutup matanya. Sinta duduk di samping ranjang. Lalu tanpa berkata banyak, ia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lembut. Bacaan itu begitu menenangkan, seolah menjadi musik yang meredakan gelombang sakit di kepala Yenny. Ia tidak mengerti arti kata-katanya, tapi irama itu membuat air matanya jatuh begitu saja. "Kenapa kamu bacakan itu?" tanya Yenny dengan suara serak setelah bacaan selesai. Sinta tersenyum kecil. "Karena saya percaya, firman Allah bisa menenangkan hati siapa saja, Bu. Saya tidak tahu harus menolong bagaimana, jadi saya hanya bisa berdoa agar ibu merasa lebih kuat." Kata-kata sederhana itu membuat hati Yenny bergetar. Selama ini, ia selalu menganggap orang Islam hanya munafik, hanya pandai bicara soal agama. Tapi kini, di depan matanya, ada seseorang yang membuktikan sebaliknya, kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Hari-hari berikutnya, perhatian Sinta semakin terasa. Ia sering datang lebih lama ke kamar Yenny, sekadar menemani berbicara. Kadang ia bercerita tentang keluarganya, tentang ibunya yang rajin sholat malam, atau tentang pasien lain yang tetap tersenyum meski sakit parah. "Bagaimana mereka bisa tetap tersenyum, padahal sakitnya sama seperti aku?" tanya Yenny suatu kali. "Karena mereka yakin, Bu, bahwa setiap sakit ada pahalanya. Bahwa Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya," jawab Sinta lembut. Yenny terdiam. Kata-kata itu terasa asing, tapi entah mengapa menenangkan. Bukan hanya Sinta, ada juga dokter bernama Dr. Farhan yang sering memberi semangat. Ia tidak hanya memeriksa kondisi medis, tapi juga menenangkan hati pasiennya. "Ibu harus kuat. Jangan menyerah. Saya yakin ibu bisa melewati ini," ucapnya dengan tulus. Yang membuat Yenny terkejut, dokter itu selalu mengakhiri kalimatnya dengan, "Semoga Allah memberi ibu kesembuhan."
Meski awalnya Yeni terganggu mendengar nama Allah disebut-sebut, lama-lama kata itu justru membuatnya penasaran. Kenapa mereka begitu yakin menyebut nama Tuhan? Kenapa wajah mereka terlihat tenang saat melakukannya? Perlahan, perhatian kecil itu menjadi cahaya bagi Yeni. Ia mulai menunggu kehadiran Sinta setiap pagi. Ia mulai menantikan doa lembut dari Dr. Farhan. Bahkan ia mulai merasa bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian di tempat ini. Ada orang-orang yang tulus peduli, tanpa peduli masa lalunya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur luar rumah sakit, listrik sempat padam beberapa menit. Ruangan menjadi gelap. Hanya cahaya kecil dari genset yang menyala. Yeni merasa takut. Ia menggenggam selimut erat-erat. Tak lama kemudian, Sinta masuk membawa lilin kecil. "Jangan takut, Bu. Saya ada di sini," katanya sambil menaruh lilin di meja. Ia lalu duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Yeni. "Ibu tidak sendiri. Allah juga bersama ibu." Ucapan itu membuat air mata Yeni mengalir deras. Ia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang menggenggam tangannya dengan begitu hangat. Hatinya yang keras perlahan mulai retak. Ada sesuatu yang selama ini ia tolak, tapi kini mengetuk dengan lembut. Malam itu, setelah Sinta keluar, Yeni menatap lilin yang masih menyala. Dalam kesunyian, ia berbisik, "Kalau memang engkau ada, terima kasih sudah kirimkan orang-orang baik ini untukku." Itu bukan doa resmi, bukan pula syahadat, tapi itu adalah pengakuan kecil dari hati yang mulai luluh. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terlihat. Yeni tidak lagi selalu ketus pada perawat. Ia mulai menyapa lebih ramah, bahkan beberapa kali tersenyum. Ia juga mulai mau mendengarkan bacaan doa atau ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Sinta. Meski belum paham, hatinya merasa hangat setiap kali mendengarnya. Kasih sayang yang ia terima bukanlah hal besar, bukan hadiah mahal, bukan bantuan keuangan. Hanya perhatian sederhana, senyum, doa, dan kesabaran. Namun itulah yang paling menggetarkan hati, karena ketulusan tidak bisa dibeli dengan apapun. Yeni mulai belajar bahwa agama yang dulu ia benci ternyata melahirkan orang-orang dengan hati penuh cinta. Mereka tidak membalas kebenciannya dengan kebencian. Justru dengan kelembutan, mereka menyembuhkan luka yang sudah lama membusuk di hatinya. Dan tanpa sadar, kasih sayang itu menjadi pintu pertama bagi Yeni untuk mulai membuka diri terhadap sesuatu yang selama ini ia tolak, cahaya iman. Malam itu Yeni merasa sangat lelah. Tubuhnya seakan tak lagi sanggup menopang rasa sakit yang datang bergelombang. Setelah perawat selesai memeriksa kondisinya, ia pun memejamkan mata dengan hati yang penuh gundah. Air matanya masih membasahi pipi, karena rasa takut akan kematian yang selalu menghantuinya. Namun dalam tidurnya, ia mengalami sesuatu yang berbeda. Ia bermimpi berada di sebuah tempat asing, lapangan luas yang dipenuhi cahaya lembut, bukan cahaya matahari, melainkan sinar putih yang menenangkan. Di sekelilingnya, ia melihat orang-orang berpakaian sederhana, wajah mereka berseri-seri penuh kedamaian. Yeni merasa bingung. Ia mencoba melangkah, tetapi tubuhnya ringan, seakan tidak lagi sakit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas dari penderitaan. Di tengah lapangan itu, ia melihat sosok seorang wanita tua berjilbab putih, duduk sambil tersenyum kepadanya. Wajahnya teduh, penuh kasih, seperti seorang ibu yang menanti anaknya pulang. Wanita itu melambaikan tangan. "Yeni, kemarilah." Yeni mendekat dengan ragu. "Siapa? Siapa ibu?" tanyanya. Wanita itu tersenyum hangat. "Aku hanya hamba Allah yang dikirim untuk mengingatkanmu. Jangan takut. Nak, Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu merasa sendirian." Kalimat itu membuat Yeni menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Tapi, aku sudah terlalu banyak salah. Aku pernah menghina agama MU. Aku pernah berbuat dosa besar. Apakah masih ada jalan untukku?" Wanita itu mengangguk lembut. "Kasih sayang Allah jauh lebih luas daripada dosamu.
Jika engkau mau mengetuk pintunya, Allah akan membukakan jalan. Tidak ada hamba yang terlalu kotor untuk diampuni. Yang penting, hatimu benar-benar ingin kembali. Yenny terisak. Hatinya bergetar hebat. Ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Saat ia hendak mendekat, cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya ia terbangun dengan tubuh bergetar. Napasnya terengah-engah. Matanya menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih. Untuk beberapa saat ia bingung antara mimpi dan kenyataan. Namun rasa damai dari mimpi itu masih melekat kuat di dadanya. Apakah itu hanya bunga tidur? Atau benarkah Allah sedang menunjukkan sesuatu? Gumamnya. Sejak malam itu, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Ia tidak bisa melupakan cahaya dan wajah penuh kasih dalam mimpinya. Dan anehnya, meski tubuhnya masih sakit, hatinya mulai terasa lebih tenang. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya kepada Sinta, perawat muda yang sering menemaninya. Sinta mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum. Bu Yenny, mimpi itu bisa jadi cara Allah mengetuk hati ibu. Allah maha lembut dalam memberi hidayah. Terkadang ia hadir lewat mimpi, terkadang lewat pertemuan dengan orang baik. Yang penting, jangan abaikan perasaan damai yang ibu rasakan. Itu tanda kasih sayangnya. Yenny menatap Sinta lama. Ada rasa hangat menyelimuti hatinya. Jadi, masih ada kesempatan untukku? Tentu saja, Bu. Pintu Allah selalu terbuka, bahkan sampai detik terakhir kehidupan. Tidak ada kata terlambat jika kita mau kembali, jawab Sinta lembut. Hari-hari setelah mimpi itu membawa perubahan pada diri Yenny. Ia mulai merenung lebih dalam. Dulu, ia sering mengukur hidup hanya dari materi, kekuasaan, dan cinta manusia. Kini ia mulai sadar, ada sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan jiwa yang hanya bisa datang dari Tuhan. Suatu malam, ia kembali terlelap. Kali ini ia bermimpi berada di sebuah sungai yang jernih. Ia melihat orang-orang berwudu, mencuci wajah dengan air yang bening, lalu sholat dengan khusyuk. Dari kejauhan, ia mendengar suara adzan berkumandang dengan merdu. Suara itu menusuk hatinya. Tidak lagi seperti ejekan yang dulu ia benci, melainkan panggilan yang menenangkan. Ketika terbangun, Yenny meneteskan air mata. Ya Tuhan, aku ingin merasakan ketenangan seperti itu. Aku tidak ingin mati dalam keadaan membenci MU, bisiknya lirih. Sejak saat itu, ia mulai memberanikan diri mencoba hal-hal kecil. Ia meminta Sinta membacakan arti dari doa-doa sederhana. Ia mendengarkan ceramah singkat yang diputar di televisi rumah sakit. Bahkan ia mulai menirukan doa dengan suara pelan, meski belum fasih. Bagi Yenny, semua itu terasa baru. Tapi ada rasa bahagia yang tumbuh perlahan. Hatinya tidak lagi sekeras dulu. Cahaya yang ia lihat dalam mimpi itu seolah benar-benar mulai hadir dalam hidupnya. Mimpi itu menjadi titik balik. Ia tidak lagi sekadar bertanya, "Kenapa aku sakit?" atau "Kenapa aku sendirian?" Kini ia mulai bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan agar hidupku bermakna sebelum semuanya berakhir?" Ia menyadari, sakit bukan hanya ujian, tetapi juga kesempatan. Kesempatan untuk menebus kesalahan. Kesempatan untuk kembali mendekat pada Sang Pencipta. Yenny mulai percaya bahwa mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah bisikan lembut dari Allah. Tanda bahwa hatinya tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Ia hanya perlu membuka diri untuk menerima cahaya itu. Dan sejak malam itu, setiap kali memejamkan mata, ia tidak lagi hanya dihantui rasa takut. Ada secercah harapan bahwa mungkin masih ada perjalanan indah menantinya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Pagi itu, suasana di kamar rumah sakit terasa berbeda. Matahari menembus jendela, menebarkan cahaya hangat yang membuat hati Yenny sedikit lebih lapang. Ia duduk bersandar di ranjang, menatap keluar dengan pandangan yang penuh renungan. Sudah lama ia tidak merasakan ketenangan seperti ini. Setelah mimpi-mimpi yang memberinya harapan, Yenny merasa waktunya untuk mengambil langkah nyata.
Ia sadar, hidayah tidak hanya datang lewat isyarat, tapi harus ia sambut dengan perbuatan. Dalam hati kecilnya, ia berkata, "Aku tidak bisa terus menunda. Kalau benar Allah masih memberiku kesempatan, aku harus kembali sekarang juga." Sinta, perawat yang sering menemaninya, masuk membawa obat. Yeni menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Sinta, kalau aku ingin belajar Islam dari awal, apakah kamu mau menolongku?" Pertanyaan itu membuat Sinta tertegun. Senyum bahagia perlahan merekah di wajahnya. "Tentu saja, Bu. Itu bukan hal kecil. Itu keputusan besar. Saya senang sekali mendengarnya. Insya Allah, saya akan membantu semampu saya." Hari itu juga, Sinta mulai mengenalkan doa-doa dasar. Ia menuliskan lafaz sederhana di selembar kertas. Bismillah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Yeni membacanya dengan pelan, terbata-bata. Namun ada kebahagiaan yang sulit ia sembunyikan. Malam harinya, Yeni berlatih sendiri. Suaranya lirih, kadang salah sebut, tapi setiap kata terasa menenangkan. Astagfirullah, ucapnya sambil menutup mata. Dadanya terasa ringan, seolah setiap ucapan itu mengikis beban masa lalunya. Beberapa hari kemudian, Dokter Farhan datang untuk memeriksa kondisinya. Sambil menuliskan catatan medis, ia berkata, "Bu Yeni, ada perubahan positif pada tubuh ibu. Saya lihat ibu lebih tenang. Itu bagus untuk proses penyembuhan." Yeni tersenyum tipis. "Dok, sebenarnya saya ingin jujur. Saya sedang mencoba mendekat kepada Allah. Saya tidak tahu caranya benar atau salah, tapi saya merasa lebih damai." Dokter Farhan menatapnya dengan mata berbinar. "Itu langkah yang luar biasa. Bu, jangan khawatir salah. Allah melihat niat tulus ibu. Perlahan, nanti Allah akan tunjukkan jalan." Dukungan itu membuat Yeni semakin mantap. Ia mulai meminta buku-buku tentang Islam. Sinta membawakan terjemahan Al-Quran kecil. Saat pertama kali membuka halaman, Yeni membaca artinya. "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku." Quran Surat Al-Baqarah 152. Kalimat itu menembus hatinya. Ia menangis lama, merasa seolah ayat itu langsung ditujukan kepadanya. "Ya Allah, selama ini aku yang melupakan MU, tapi Engkau tetap mengingatku," bisiknya dengan suara gemetar. Sejak saat itu, kehidupannya di rumah sakit berubah. Yeni bukan lagi pasien yang penuh keluhan. Ia mulai menyapa perawat dengan ramah, bahkan mengucapkan terima kasih setiap kali dibantu. Senyum kecilnya kembali, meski tubuhnya masih rapuh. Pada suatu sore, Sinta membawakan sajadah kecil. "Bu, kalau mau, kita bisa belajar sholat duduk. Tidak perlu berdiri. Allah Maha mengerti kondisi hambanya." Yeni terharu. Dengan tubuh lemah, ia mengikuti gerakan sederhana. Ia menundukkan kepala, mengangkat tangan, lalu mencoba membaca doa-doa pendek. Meski belum fasih, sujud pertamanya terasa begitu istimewa. Air mata mengalir deras. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, aku pulang." Hari itu menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Ia merasakan ketenangan yang tidak pernah hadir saat memiliki harta, cinta, atau pujian manusia. Sujud itu sederhana, namun membuka pintu baru, pintu kembali kepada Allah. Perubahan Yeni juga dirasakan orang-orang di sekitarnya. Para perawat sering terkejut melihatnya yang dulu suka marah. Kini justru banyak diam dan tersenyum. Beberapa pasien lain bahkan mulai mendekat, ingin mendengar cerita perjalanannya. Satu hari, seorang pasien tua berkata padanya, "Bu, melihat ibu belajar sholat di usia segini, saya jadi malu. Saya muslim sejak lahir, tapi sering lalai. Terima kasih sudah mengingatkan saya." Yeni tercengang. Ia tak menyangka perjalanan kembalinya justru bisa menginspirasi orang lain. Dalam hati ia sadar,
Allah tidak hanya menyelamatkannya, tapi juga menjadikannya perantara kebaikan. Malam itu, Yeni menulis di buku catatan yang dulu penuh keluhan. Namun kali ini tulisannya berbeda. Ya Allah, aku bersyukur Engkau masih mengizinkanku merasakan sujud ini. Aku tahu jalanku masih panjang, tapi aku tidak lagi takut. Aku ingin menutup hidupku dengan tenang dalam pelukan MU. Hatinya terasa lega. Ia tahu, meski fisiknya masih sakit, jiwanya sudah menemukan arah pulang. Jalan kembali itu bukan hanya tentang agama baru, melainkan tentang menemukan kasih sayang Allah yang selama ini ia abaikan. Kini, setiap kali malam datang, ia tidak lagi dihantui bayangan kematian. Sebaliknya, ia merasa sedang bersiap untuk sebuah pertemuan indah dengan Sang Pencipta. Dan itulah yang membuatnya benar-benar merasa hidup kembali. Hari itu udara rumah sakit begitu sejuk. Cahaya matahari menyelinap lewat jendela, membuat kamar Yeni tampak terang. Meski tubuhnya masih lemah karena tumor otak yang menggerogoti, wajahnya kini terlihat berbeda. Ada keteduhan yang tak pernah terpancar sebelumnya, seolah luka batin bertahun-tahun sudah mulai sembuh. Kabar bahwa Yeni ingin masuk Islam perlahan menyebar di rumah sakit. Beberapa perawat lain ikut terharu. Bahkan Dr. Farhan yang sejak awal mendukungnya datang dengan senyum penuh kebahagiaan. "Bu Yeni, saya dengar ibu sudah mantap dengan pilihan ibu," tanyanya sambil duduk di kursi dekat ranjang. Yeni mengangguk pelan. "Saya sudah terlalu lama jauh dari kebenaran, Dok. Sekarang saya hanya ingin pulang ke Allah dengan tenang." Air matanya menetes, bukan karena takut, melainkan karena bahagia. Hari itu, Sinta menghubungi seorang ustaz yang biasa datang untuk membimbing pasien. Namanya Ustaz Hasan, seorang pria parubaya dengan wajah penuh wibawa sekaligus ramah. Ketika ia masuk ke kamar, Yeni merasakan getaran yang berbeda. Ada aura ketulusan yang menenangkan. Ustaz Hasan duduk di samping ranjang. "Ibu Yeni, saya dengar ibu ingin bersyahadat. Benarkah begitu?" Dengan suara bergetar, Yeni menjawab, "Ya, Ustaz. Saya ingin mengucapkan syahadat sebelum terlambat. Saya takut tidak sempat." Ustaz Hasan tersenyum lembut. "Jangan takut, Bu. Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat-Nya. Selama hati ibu benar-benar ikhlas, Allah akan menerima." Sinta dan beberapa perawat ikut masuk, berdiri di sudut ruangan. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara detak alat medis. Yeni menggenggam selimut erat-erat, tubuhnya bergetar, lalu menatap Ustaz dengan mata penuh air mata. Dengan perlahan, Ustaz Hasan membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Yeni mengulanginya dengan suara serak, terbata-bata, namun penuh kesungguhan. Begitu selesai, ia menutup wajah dengan kedua tangannya dan menangis tersedu-sedu. Tangisan itu bukan tangisan kesedihan, melainkan pelepasan semua beban masa lalu. Perawat, dokter, bahkan pasien di kamar sebelah yang mendengar ikut menangis haru. Suasana itu begitu sakral, seakan seluruh ruangan diselimuti rahmat Allah. Setelah reda, Yeni berkata lirih, "Rasanya hatiku ringan sekali. Seperti semua kesalahanku perlahan dihapus. Terima kasih. Ya Allah, Engkau masih mau menerimaku." Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru bagi Yeni. Meski tubuhnya makin lemah, semangatnya justru semakin kuat. Ia meminta diperdengarkan bacaan Al-Quran setiap malam. Ia mulai belajar doa-doa pendek, meski sering salah menyebut. Setiap kali ia berdoa, senyum kecil selalu menghiasi wajahnya. Suatu ketika, Sinta bertanya, "Bu, apakah ibu menyesal baru mengenal Islam sekarang?" Yeni menatap langit-langit kamar, lalu menggeleng pelan. "Tidak, Sinta. Aku tidak mau menyesal. Allah tahu waktu yang paling tepat untuk menyentuhku. Kalau dulu aku masih keras kepala, mungkin aku tidak akan mau mendengar. Tapi sekarang, ketika aku berada di ambang akhir,
Aku benar-benar merasakan indahnya taubat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jawaban itu membuat semua yang mendengar terdiam. Mereka sadar, keimanan sejati memang datang bukan karena paksaan, melainkan panggilan hati. Meski sakitnya tidak kunjung sembuh, Yeni menghadapi semuanya dengan ikhlas. Setiap kali rasa sakit datang, ia berzikir pelan. Allah, Allah. Seakan nama itu menjadi obat yang menenangkan jiwa. Perubahan Yeni juga menginspirasi keluarganya. Adiknya yang sejak dulu jarang beribadah, mulai belajar kembali. Kak, melihat kakak sekuat ini dalam keadaan sakit, aku jadi malu. Aku ingin juga dekat dengan Tuhan, ucapnya suatu kali dengan mata berkaca-kaca. Yeni tersenyum. Kalau aku bisa berubah, kamu juga bisa. Jangan tunggu sampai sakit seperti aku. Hiduplah dengan mendekat kepada Allah sejak sekarang. Kata-kata itu menancap dalam, menjadi nasihat terakhir yang begitu berharga. Beberapa minggu setelah mengucap syahadat, kondisi Yeni semakin kritis. Dokter sudah memberitahu keluarga bahwa kemungkinan besar ia tidak akan bertahan lama. Namun anehnya, ia terlihat damai. Suatu malam, ketika perawat datang, Yeni berbisik pelan, "Tolong bacakan aku doa. Aku ingin tidur sambil mendengar ayat-ayat Allah." Sinta pun membacakan surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Dengan mata terpejam, Yeni tersenyum. "Indah sekali. Aku seperti mendengar cahaya itu lagi." Beberapa jam kemudian, Yeni berpulang dengan wajah tenang, seolah sedang tertidur. Senyum masih terukir di bibirnya. Semua orang yang melihatnya sepakat, itu adalah wajah seseorang yang pulang dalam keadaan bersih, setelah merasakan indahnya taubat. Kisah Yeni kemudian menjadi buah bibir di rumah sakit. Para perawat sering menceritakan perjalanannya kepada pasien lain, sebagai pengingat bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja, bahkan di detik terakhir kehidupan.